Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Perkenankan pada kali ini kami akan berbagi sedikit tentang materi kuliah yang akan kita jalani bersama ya, khususnya yaitu pada materi Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, materi ini memang di penghujung semester ya, ini semester 7 karena memang supaya kita ini bisa menetapkan di mana unsur Islamisasi pada skripsi. Nah, seperti itu kira-kira. Kita sering mendengarkan makna Islam pidato tentang Islamisasi itu sebenarnya apa? Nah, ini akan kita bahas lebih lengkap. Ya, kita usahakan ya, meskipun nanti tingkat pemahaman rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, dan itu akan berbeda dan akan berkembang juga. Ini tidak masalah. Ya, setidaknya kita sudah bisa mengetahui. Nah, untuk itu kita harus melihat dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang kita kaji adalah konsep-konsep. Mungkin tidak akan ada studi lapangan, itu nanti kalau ada ya akan kita rancang bersama. Tapi yang jelas adalah studi konsep. Dia akan banyak membaca. Nah, di situ kita nanti akan pelajari definisi-definisi tentang Islamisasi. Ya, misalnya kita lihat sebenarnya Islamisasi itu apa sih? Apa artinya Islamisasi? Juga pertanyaan penting. Orang apa tahunya tentang Islamisasi? Apalagi Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini definisinya akan kita cari dan kita temukan dalam materi itu. Yang kedua, urgensi atau latar belakang. Nah, kalau yang tadi itu definisinya apa? Nanti kan kita akan melihat itu penting atau tidak. Nah, kalau penting, pentingnya apa? Tuh. Terus latar belakangnya apa? Nah, itu diantaranya adalah salah satu urgensinya karena adanya program westernisasi. Jadi Islamisasi itu nggak akan muncul kalau tidak ada westernisasi. Ya, seperti itulah kira-kira. Kenapa ya? Karena ada lawan dari Islamisasi, maka ada pula usaha-usaha untuk melawan Islamisasi. Yang kedua problemnya atau urgensinya adalah karena orang menganggap bahwa sains, ilmu pengetahuan itu adalah netral. Seperti pisau dianggap begitu. Dia bisa dipakai buat masak, terus bisa buat melukai orang. Seolah-olah tergantung penggunanya. Dan itu seolah-olah ya kelihatannya netral kan begitu kan. Tergantung yang menggunakan. Di antaranya seperti itu. Nah, ini juga akan kita persoalkan. Selanjutnya ada juga model dan pendekatan dalam Islamisasi ilmu. Jadi ternyata di Indonesia ini banyak kampus yang sudah melakukan kajian-kajian dan model-model atau pendekatan yang serupa dengan Islamisasi ilmu. Tapi apakah sama? Nanti akan kita kaji. Kita akan melihat juga tokoh-tokohnya siapa. Ya, kemudian yang di sini yang kelima, ya ada model dan pendekatan Islamisasi ilmu metode. Tadi tokoh-tokoh di atas itu ya. Lalu sekarang metode. Bagaimana caranya? Gitu. Kalau metode kan begitu. Kalau tokoh itu siapa, terus nama Islamisasinya apa, modelnya, begitu kan? Nah, terus nanti kita metode dari tokoh itu akan kita kaji di sini. Lalu di episode selanjutnya kita akan pelajari juga respon orang tentang Islamisasi. Bahkan juga ada kritiknya. Nah, ini akan kita pelajari sedikit-sedikit, kita akan lihat apa kritiknya, apa responnya, lalu kemungkinan kita menjawab apa. Kita juga harus menentukan sikap. Terus yang terakhir adalah tentang perumusan sains Islam. Ya, lalu kalau Islamisasi di Unida ini, kalau nanti kita lihat definisinya, outputnya adalah sains Islam. Nah, di sini tentu perlu kajian-kajian yang saling melengkapi.
Mungkin di tingkat yang kuliah yang akan kita jalani ini, tingkat kajiannya masih sejarah sains begitulah kira-kira. Dan yang sudah ada di Indonesia, kira-kira gitu. Yang akan kita pelajari itu seputar itu. Jadi ada 7 hal yang penting di sini. Ya, di antaranya adalah definisi Islamisasi ilmu, urgensi atau pentingnya apa, terus juga latar belakangnya apa, dan pendekatan-pendekatan, dan apa namanya, tokoh, ya khususnya metodologinya atau metodenya bagaimana. Terus respon dan kritik terhadap Islamisasi, itu apa saja, di antaranya begitu. Untuk sedikit melihat referensinya, ya cukup banyak juga di sini, tapi kita akan ringkas dalam bahasan-bahasan yang insya Allah bisa kita sambil santai lah, begitu. Ya, pemahaman Islamisasi, pemaknaan Islamisasi sebagai agenda ya, khususnya kita memulai dari makna Islamisasi yang gagas pertamanya itu adalah alatas. Ya, di situ ada Islamisasi bahasa, nanti ada Islamisasi pembebasan manusia dari mitos, termasuk Islamisasi. Ada juga model Islamisasi yang lain. Kita temukan misalnya ada integrasi, ya, seperti itulah kira-kira. Lalu nanti dalam urgensi Islamisasi kita temukan westernisasi dalam ilmu pengetahuan itu apa efeknya, bentuknya seperti apa. Lalu kita akan melihat Islam dan sekularisme itu seperti apa, kira-kira gitu. Terus orang yang bilang sains adalah netral, nanti kita akan melihat bagaimana, apakah benar sains itu adalah netral, seperti pisau begitu. Lalu kita akan melihat lebih dalam tentang urgensi Islamisasi ilmu, yakni dari segi fakta historis. Fakta historis itu kita melihat bahwa peradaban Islam ini memang peradaban yang didasari dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Terbukti sebagai fakta historis banyak berkembang ilmu pengetahuan di peradaban Islam. Tentu saja pengembangan ilmu itu ada sejarahnya, bagaimana kemunculannya, apa yang mendasari kemunculannya. Itu fakta historis itu akan kita simpulkan lebih dalam, ya, sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Quran memang sumber ilmu, wahyu itu sumber ilmu. Meskipun itu bukan kitab ilmiah ya, tapi itu ada tanda-tanda di situ. Tanda-tanda yang bisa dikejar dengan teori ilmiah, bisa dikejar dengan aktivitas ilmiah manusia untuk mencapai kebenaran di balik tanda itu. Karena biasanya kalau kita mencari sesuatu, itu ada petunjuk di situ. Petunjuk itu kan mesti menuju pada kebenaran. Tapi kadang-kadang petunjuk itu perlu kita pahami. Kalau kita tidak paham petunjuknya, ya sama saja. Kita tersesat karena kita sayang salah paham. Bukan petunjuknya yang keliru. Itu diantaranya seperti itu. Model kuliah kita sama seperti yang kita bicarakan dalam orientasi materi itu, tidak berbeda. Tapi kita akan juga mengenal materi tokoh-tokoh ya, seperti Al-Faruqi, gitu, ada apa namanya, Kunto Wijoyo, dan lain sebagainya. Contohnya integrasi interkoneksi, pengilmuan Islam, ada rekonsiliasi, ada begitu juga. Bahkan nanti kita akan ketemu istilah-istilah seperti justifikasi, ayatisasi, arabisasi, sakralisasi, nah, itu seperti itu. Itu adalah model-model. Islamisasi, pro dan kontranya, maksud saya begitu. Kayak Muhsin Mahdi, Abdul Salam, Abdul Karim Soros, dan sebagainya, itu bisa dicari. Ada juga Usman Bakar, ya, kontribusi saintis, itu agenda Islamisasi itu apa saja sebenarnya. Itu memang tidak akan mendetail, tapi setidaknya kita akan fokus pada sejarah sains dan praktek Islamisasi itu sampai di mana di Indonesia. Kalau kita akan merenungkan itu dan kita akan paham sebenarnya kemanakah perginya Unida Gontor ini. Seperti itulah kira-kira. Mungkin ini yang bisa saya jadikan pengantar untuk para rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami harapkan kita sukses semuanya dalam perkuliahan.
apapun yang menjadi ganjalan dan menjadi pertanyaan, saya sangat berharap itu bisa ditanyakan. Ya, adanya kami sebagai dosen, tentu sebagai guru adalah membantu menyelesaikan masalah antum itu, khususnya pada bidang akademik. Kalau nggak punya uang, bilang saya, ini salah alamat. Gitu. Kalau punya masalah akademik, bilang ke kami, tentu itu memang kewajiban kami untuk menjawabnya, untuk bantu menjawabnya, untuk mengarahkan dan lain sebagainya. Ya, kita sama-sama beramal dan mencari ilmu untuk bisa diamalkan. Itu dia dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhoyol inayah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.